Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Jalil Firly Muksin dengan NIM 2904105. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS yang telah diberikan kepada saya. Materi yang saya ambil dalam tugas UTS kali ini adalah public relationship. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam definisi publik dan stakeholder. Definisi publik yang pertama itu menurut Blumer dalam Grunig dan Hahn tahun 1984, publik merupakan kelompok orang yang diikat oleh sesuatu yang sama, mereka terpengaruh atau menghadapi suatu masalah. Lalu yang kedua menurut John Dewey atau dalam Grunig dan Hahn dalam tahun 1984, publik adalah sebuah kumpulan manusia yang menghadapi masalah yang sama, mengakui bahwa masalah itu memang ada, dan mengorganisir diri untuk melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut. Lalu yang ketiga, Adam McElrath 1993 sampai 1995 menyatakan bahwa publik adalah sekumpulan orang yang sadar akan adanya masalah, punya kepentingan yang sama, dan punya perhatian yang sama pula. Terus kita masuk ke dalam definisi stakeholder. Menurut Reinhard Casali, stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Yang kedua, menurut Grunig dan Ripper, stakeholder adalah seseorang yang terpengaruh oleh keputusan yang diambil oleh organisasi atau keputusan yang diambil dapat mempengaruhi organisasi. Lalu yang ketiga, stakeholder adalah orang-orang yang punya kaitan dengan organisasi karena orang-orang itu dan organisasi punya konsekuensi satu sama lainnya. Meskipun kata publik seringkali digunakan untuk menggunakan kata stakeholder, namun keduanya berbeda. Stakeholder dapat dikatakan juga sebagai publik, tapi publik belum tentu dapat dikatakan sebagai stakeholder. Publik di sini merupakan bagian dari masyarakat, baik kecil atau besar, kelompok minoritas maupun mayoritas yang memiliki beberapa kesamaan, kepentingan dan tujuan dalam situasi tertentu. Jika kita lihat pada klasifikasi publik, stakeholder merupakan bagian kelompok yang ada dalam publik. Pada umumnya, publik dibagi dalam dua kelompok garis besar, yaitu publik internal dan publik eksternal. Kita masuk ke dalam pembahasan publik eksternal dulu. Dalam publik eksternal itu meliputi employee relation, human relation, labor relation, stockholder relation, industrial relation, dan sebagainya. Di dalam publik eksternal terdapat publik yang berada di dalam perusahaan seperti karyawan, manajer, pemegang saham. Lalu ada pula publik eksternal, adalah publik yang ada di luar perusahaan seperti pelanggan, pemerintah, perusahaan, mitra bank, pemasok, bahan baku, dan sebagainya. Dalam eksternal publik itu meliputi press relation, government relation, community relation, supply relation, dan customer relation. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik publik dan stakeholder. Dalam pengertian publik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer dan John Dewey, dapat disimpulkan bahwa publik memiliki karakteristik mendasar, yaitu yang pertama, mereka dihadapkan pada masalah atau peluang yang sama. Yang kedua, mereka mengakui masalah itu dan bersedia untuk mendiskusikan masalah dan peluang-peluang tersebut. Lalu yang ketiga, mereka ingin mengorganisir diri untuk mengatasi masalah atau menggunakan peluang yang ada. Lalu kita masuk ke karakteristik stakeholder. Yang pertama, memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda untuk menentukan tujuan organisasi dan berbagai ketertarikan dalam melaksanakan perusahaan tersebut. Yang kedua, secara langsung berkepentingan dengan jalannya organisasi. Jika kita melihat berdasarkan karakteristik perorganisasiannya, stakeholder dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, stakeholder publik tidak terorganisir. Stakeholder individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Yang kedua, stakeholder publik yang terorganisir. Stakeholder yang ini terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, di mana pemimpin atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya, memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, stakeholder yang terorganisir secara semu. Stakeholder bagian yang ini memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, kita masuk ke macam-macam publik atau USPR berdasarkan lingkup. Yang pertama ada masyarakat sekitar, yang kedua ada karyawan perusahaan, yang ketiga ada pers, radio atau TV, lalu yang keempat ada konsumen dan pemasok, yang kelima ada investor, yang keenam ada distributor, lalu yang ketujuh ada opini leader atau pembuka pendapat.
Baiklah, sampai segitu saja pembahasan tentang public yang ada dalam public relationship kali ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya Tidak Jalal Firly Muksin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.